Salam, selamat malam bagi pemuda-pemudi, remaja GKP Sadang yang Tuhan kasihi. Hari ini kita akan mendengarkan kitab dari Lukas 21 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 38. Dan sebelum kita membaca bagian daripada Alkitab pada malam hari ini, marilah kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala penyertaan. Kami bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, berikanlah hikmat pengertian kepada hamba, supaya hamba-Mu ini bisa memberikan yang terbaik, terlebih bagi para pemuda remaja yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, biarlah firman-Mu senantiasa berada di dalam hati kami, dan kami bisa menjalankannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Berkatilah kami semua yang mendengarkan dan merenungkannya. Di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini yaitu yang terambil dari kitab Lukas 21 ayatnya yang ke-34 sampai 38. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Maaf, saya ulangi. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah, senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Setiap manusia sudah pasti memiliki sifat dasar yang ingin memiliki banyak kesenangan dan kebahagiaan. Ditambah lagi dengan sikap dari luar, yaitu seperti tetangga kita, teman-teman kita, dan banyak yang lainnya. Dan sifat yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Merasa lebih baik, lebih penting, lebih pintar, bahkan merasa dia itu lebih hebat, sombong, boros, serta berpoyak-poyak. Sifat-sifat seperti ini hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, dan sifat yang hanya memikirkan kenikmatan duniawi. Orang yang sifat egois tidak pernah merasa malu tentang
apa yang dilakukannya. Yang penting dia senang sendiri dan masa bodoh dengan orang lain dan merasa dunianya adalah milik dia sendiri. Sikap egois hanya mencari kesenangan sendiri dan akan memicu penyebab rusaknya hubungan antara sesama. Karena dia menganggap dirinya selalu hebat dan tidak ada yang bisa menandingi dia. Pemuda remaja yang Tuhan kasihi. Kitab Lukas 21 ayatnya ke-34 adalah merupakan nasihat Tuhan Yesus kepada para muridnya, supaya orang-orang percaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya dengan kesenangan dia sendiri atau kesenangan duniawi. Ini juga bukan hanya kepada para murid-murid Tuhan Yesus waktu dia mengajarnya. Ini juga termasuk kepada umat segala zaman. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga dan selalu setia menantikan kedatangannya yang kedua kali. Karena tidak seorang pun bisa lepas dari muka Tuhan. Itu adalah oleh karena itu tuntutan terhadap kita atau terhadap orang-orang yang percaya untuk selalu setia dalam iman pengharapan dan supaya kita bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan dan menjadikan kita sebagai umat yang dimenangkan Tuhan. Pesan berjaga-jaga ini adalah pesan yang terakhir Tuhan Yesus kepada para pengikutnya sebelum ditangkap dan diadili. Ternyata nasihat ini tidak dihayati. Justru murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu Judas Iskariot yang menjadi pengkhianat, dan Petrus adalah yang menyangkalnya. Demi ego dan kepentingan duniawi, Yudas rela menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Dan Simon Petrus yang tidak mengakui sebagai murid Tuhan Yesus. Judas Iskariot sebagai pengkhianat akhirnya mati gantung diri. Pemuda remaja yang Tuhan kasihi, kitab Lukas ini juga mengingatkan pemuda remaja Kristen agar mau mentaati firman Tuhan dan selalu setia dalam iman, melalui doa dan pengharapan kepada Tuhan, supaya kita bisa mengendalikan ego dan egoisme. Hiduplah dengan rendah hati, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Pemuda remaja yang Tuhan kasihi, bahwa sifat sombong dan egois bukanlah sifat yang patut kita banggakan. Karena sifat-sifat sombong, egois itu yang bisa menghancurkan diri kita, bahkan menjauhkan kita dari sahabat-sahabat kita sendiri. Jadilah manusia yang rendah hati, yang bisa saling berbagi dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini. Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu mentaati firman-Mu. Ya Bapa, biarlah firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk hati kami tetap setia kepadamu dalam iman dan pengharapan, supaya kami terlepas dari segala jerat yang akan menimpa kami. Ya Bapa, berkati kami semua, pemuda remaja GKP Sadang, dimanapun mereka berada, dalam studi, pekerjaan, Tuhan selalu memberkati. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan untuk selalu berjaga-jaga supaya terhindar dari segala ancaman dan cobaan. Bapa, banyak saudara-saudara kami, pemuda remaja yang belum mendapatkan pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa membukakan jalan bagi saudara-saudara kami ini, supaya saudara-saudara kami ini dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GKP Sadang di tempat ini. Berkati kami semua ya Bapak. Beri kami kekuatan, berikan kami kesehatan. Dan bagi saudara-saudara kami yang dalam sakit penyakit maupun dalam pemulihan, kiranya Tuhan senantiasa yang memberikan kekuatan dan memberkati segala obat-obatan yang mereka konsumsi, dan memberkati keluarga-keluarga yang selalu setia mendampingi mereka. Dan kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan, Engkau adalah sumber rahmat. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berikanlah orang tua kami ini kesehatan, dan mampukanlah orang tua kami ini untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta dan keluarga, para penatua dan keluarga, dan juga para komisi. Tuhan, kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa selalu berjaga-jaga, untuk kami bisa mengendalikan diri kami. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Bapa yang baik, masih banyak yang akan kami panjatkan dan kami mohonkan kepadamu. Tetapi atas keterbatasan kami, dan sebelum keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengetahui segala apa yang jadi pergumulan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini, dan Tuhan telah mengajarkan kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau adalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Terima kasih.